Yang kata dulu. Tahu baru berapa? Ini nanti gimana kalau dicoret-coret sama anak-anak? Bisa apa? Oh, soalnya kan tahu sendiri. Lagi ngejelasin tahu-tahu. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Suara ibu kedengaran apa? Patah-patah Bu, patah-patah Bu. Patah-patah, iya patah-patah. Oh, patah-patah. Berarti itu biasanya sinyal ya? Iya. Iya kayak mau. Semua Al-Qurannya sudah siap? Ada Sigit Bu. Tolong itu jangan di-mute. Itunya dibuka. Suaranya. Suaranya dibuka. Ini bahasa apa ini? Coba mohon untuk dibuka videonya. Ibu mau lihat. Oh, itu ulang Ibu. Ya Allah. Ayo, ditunggu. Pergi Bu, delat. Jangan lupa itunya absen yang di link sudah di-share belum? Sudah diterima belum? Tolong diisi ya presensinya. Ini yang masih ditutup, tolong dibuka. Ibu mau lihat kesiapan kalian. Tolong disiapkan. Iya, yang lainnya juga tolong. Ini masih banyak yang ditutup, tolong dibuka. Ayo, sudah siap semua? Udah Bu. Udah Bu. Sudah Bu. Maaf. Tolong dibuka Arif. Audit Bu. Oke. Winky, tolong Winky dibuka. Rifki, Tio, Chandra, Kiswa. Tolong kameranya dibuka. Ya Bu, ya Bu.
Ayo Ibu kasih waktu 2 menit untuk siap-siap cepat. Ditunggu. Ceget. Yudi, mana Yudi? Simbol. Untuk anak-anak yang akunnya masih tidak menggunakan nama sendiri, tolong diganti dengan nama sendiri supaya Ibu bisa mengetahui nama kalian ya. Ayo, Fauzia, Winda, Damar, tolong dibuka. Ahmad, Zahra. Unpar pragat habis ya, Cak. Gue berkerumun orang gue masker. Ayo dibuka semua. Sudah siap untuk belajar semua? Dah. Ini masih banyak yang belum dibuka. Untuk semuanya Al-Qur'annya sudah disiapkan? Sudah. Minggu kemarin Ibu bilang kalian untuk menyiapkan Al-Qur'an dan tolong dibuka Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, Bu. Gak punya Al-Quran, Bu. Surat Al-Maidah ayat 48. Gak punya Al-Quran, Bu. Ya Allah, masa di rumah ada Al-Quran? Ya, Bu, gak punya, Bu. Ada Bu, masih pro 5, Bu. Orang ngerti, Bu. Ayat 58, Bu. 48. Al-Baqarah, Bu. apa, Bu? Barang-barang, Bu. Al-Maidah. Al-Maidah ayat Barangan, 48. apa, Bu? Barangan, Bu. Mana kita sing baca. Yang wa anzalna bukan, Bu. Datang, Bu. Al-Maidah ayat 40 ya. Wis cukup kula sabari. Salah. Enakan. Aye. Kalem Mas Gion, Mas, kalem. Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan kalian pada pagi ini dalam mengikuti pembelajaran? Oh, ada yang tidak enak hati ternyata. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran ini. Kita awali dengan membaca doa bersama-sama.
tengadakan kedua tangan kita. Ayo, nanti ibu pimpin ya. Siap semua? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah. Kepada anak-anak ibu yang ibu cintai, mari kita mulai. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas sesuai dengan kurikulum terbaru kita, yaitu materinya adalah kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, ya. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai mendalami materi ini, ada beberapa yang harus kalian ketahui. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, mulai dari capaian pembelajaran sampai kepada materinya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui. Tolong dibaca dan diperhatikan. Dalam aspek Al-Quran dan hadis, peserta didik harus mampu. Tolong semuanya di mute dulu ya. Tolong perhatiin Ibu, oke? Nah, yang pertama adalah kalian harus dapat menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Serta dapat, dan yang ketiga, serta dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, yang keempat yaitu meyakini bahwa sikap kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja adalah perintah agama. Dan yang kelima, membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Kemudian, tujuan pembelajaran dari materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ini, yang pertama adalah kita harus dapat ya gimana? Infografis. Arwinta ada apa? Melambaikan tangan ada apa? Tolong dimatiin ya. Oke. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah kita semua harus mampu untuk membaca dengan tertil. Nih, Quran surat Al-Maidah ayat 48-nya. Ya, kemudian dan surat At-Taubah ayat 105 dengan hadis terkait. Kemudian yang kedua, kalian dapat menghafal ayat ini dengan tartil dan dengan fasih dan lancar. Dan yang ketiga yaitu kalian dapat menganalisis kandungan ayat dari hadis terkait. Dan yang kita semua bisa berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Oke, bisa kita lanjut ya? Iya. Coba kita lihat gambar berikut ini. Tuh, itu ceritanya lomba pemanfaatan teknologi digital tingkat nasional. Nah, dilihat ada apa namanya di situ ada wartawan. Yang pertama
orang-orang itu diberi penghargaan dan piala ya atas kemenangannya. Selamat ya katanya. Kemudian ketika mereka turun, mereka ditanya, apa rahasia kesuksesan saudara katanya gitu. Terus yang pemenang pertama itu dia bilang, persiapan saya cukup waktu, selalu berdoa, dan tentunya restu orang tua, guru, serta sahabat katanya. Nah, tuh lihat ya. Ini berkompetisi itu sama kayak ini loh, berlomba-lomba ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Kemudian bisa kita lihat gambar berikut. Kamu lihat gambar-gambar berikut ini, kemudian tulislah pesan moral untuk nanti ya. Nanti. Sekarang nanti itu yang tadi kita skip dulu nanti. Sekarang ibu ingin kalian tolong membuka Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Qurannya, tolong dibuka HP-nya. Ya Bu, ini Bu, ada Bu di sini. Jauh. Oke. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka. Stikernya tolong dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anzalna ilaikal kitab. ini tolong diikuti ya. Ibu akan baca dengan baik dan benar. Kalian ikuti apa yang ibu lakukan, oke? Ya. Ulangi. Wa anzalna. Bukan A ya. Wa anzalna. Ilaika kitaba. Bil haqqi. Musaddiqan lima. Baina yadaihi. Minal kitabi. Muhaiminan. Alaihi. Bainahum bima anzalallahu.
jaa minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja waja'alakum ummatan wahidah wa ummatan wahidatan walakin liyabluwakum Fima fima atakum fastabiqul khairat ilahi liyabluwakum salah ilahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Oke. Ibu mau dengar ibu Arsana Cak ya. Coba kalian membaca. Oke. Coba mulai dari Siti Salah. Silakan. Sampai minal haq ya. Ayo. 1, 2, 3. Silakan. Mana Bu? Yang mana Bu? Mana tadi Siti Salah? Iya. Silakan. Silakan ibu mau dengar. Yang lain diam, tolong di mute. Ibu mau dengar. Ini ada si Melo Saga, Cok. Bu, Al-Maidah itu Bu. Juz keberapa Bu? Al-Maidah itu surat kelima. Siap tidak? Itu siapa namanya Siti Salah? Nggak ada Al-Qur'annya Bu, ada di rumah. Al-Quran sing kita baca Al-Quran. Ada di Google, ada di Google. Al-Quran sing kita baca. Al-Maidah. Tadi Bu. Mana? Silakan. Yang lain diam. Ayo. Kenapa di
Itu di mute cuy. Di mute. Tolong dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi falqum bainakum bima anzalallahu wa tattabi' ahwa'akum amma ja'aka minal haqq. Lanjut aja sampai akhir. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin lima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Ini panjang. Fihi tahtalifun. Terima kasih Mami sudah memberanikan diri untuk membaca. Coba Ibu minta perwakilan dari laki-lakinya mana? Siapa yang mau coba? Silakan. Siapa yang mau membaca? Atau Ibu tunjuk? Laki-laki. Ibu minta laki-laki. Arvinto ya Bu, ajar Bu. Ayo siapa yang Ayo. Buan bro. Bu Arwinto. Woi, seneng bon siro. Silakan. Arwinto. Ayo jangan menyebut temannya. Iya kuno. Beranikan diri. Ayo tolong yang kameranya masih ditutup tolong dibuka. Ibu mau lihat. Lagi motoran Bu. Rifki lagi motoran kemana? Dipilih aja. Amriza. Dipilih aja Bu. Silakan Ibu coba. Amriza mana Amriza? Amriza Adi. Zaldi. Ayo siapa yang mau? Wildan coba di coba silakan dibuka kameranya itunya ya Wildan udah siap coba Ibu mau dengar nggak apa-apa pelan-pelan aja ya membaca iya ini yang ada di layar iya Al-Maidah ayat 48 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain tolong diam. Anak. Wa anzalna ikutan Ibu. Wa anzalna Wildan yang lain diam. Wa anzalna
Ilaika kitabak Ilaika kitab bil haqqi wa ati bil haqqi fa'aki bil haqqi musaddiqan lima ajkol lima baina yadayhi. mudami Tolong yang lain di mute ya, tolong. Baina yadayhi ya midami minal kitabi. Terima kasih. Coba Ibu lain. Amriza, silakan. Silakan dibuka. Ayo, mulai. Tolong dibaca. Yang mana, Bu? Ini yang dulu ya. Wa'anzalna itu. Silakan. Anzalna. Bu ngelek Bu. Silakan. Bu suaranya, Bu. Oke. Wa'anzalna. Apa, Bu? Mana tadi Amriza? Iya, apa, Bu? Oke. Silakan dibaca. Yang mana, Bu? Ini yang di layar. Yang pertama tuh, Bu. Ya. Kemana sih? Surat Al-Maidah ayat 48. Udah? Anzalna. Wa anjalna. Iya. Lanjut. Yang ibu minta Amriza ya, yang lain tolong diam. Ya, apa ini? Apa ini, Cok? Ini apa, Cok? Oke. Mumu apa? Mumu apa? Musaddiqa. Bodoh amat. Ambil Al-Qur'an Jong. Oke. Ntar, Bu, ambil Al-Quran, Bu. Nggak usah lama sudah. Oke. Yang lain laki-laki ada yang bisa, ada yang mau? Ada yang bisa? Bu. Membaca Al-Quran dengan lancar, silakan. Menjadi perwakilan laki-laki, siapa namanya? Ayo cepat. Ayo. Tadi siapa yang bilang bisa? Perintah kan? Apa perintah? Ayo yang terus yang terus. Hah? Betul, iya terus lanjut. Tadi siapa tadi? Suara siapa? Ayo cepat. Beli kita mah Bu. Ya, betul. Ya. Terus? Kapan champion? Oke. Sudah cukup. Itu dengan siapa ya? Prianta, Bu. Prianta. Ya. Oke, terima kasih atas keberaniannya. Mari kita lanjut. Nah, kita baca artinya.
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Iya, Muhammad yang keras. membawa kebenaran yang Iya. membenarkan kitab-kitab Iya. yang diturunkan sebelumnya Iya. dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jagalah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang Ya. terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu Dijadikannya dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kami terhadap karunia yang telah diberikannya kepada, maka berlomba-lomba berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Bu, lanjut. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu Arjuna. oke, setelah nanti Ibu setelah membaca ayat Quran ini, Ibu mau tanya, bagaimana pendapat kamu dalam menyimpulkan setelah membaca ayat Al-Quran dan artinya? Mas. Siapa yang mau menjawab? Kania, silakan. Kania, cek aja dulu. Kania. Atau Rizky siapa? Rizky, silakan Rizky jawab. Enak ya. Randy sih masih melu ngono. Maksudnya orang melu MP. Nah, Bakal lagi tolong diperhatikan ya, Wan, di mute. Tolong, Ibu mau bicara, kalian siap mendengarkan? Oke. siap, Bu. Oke, dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa kayak isin barang melu MP. jangan sambil melakukan hal yang lain, kita sedang melakukan pembelajaran. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tapi jika Allah menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat dalam kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberikannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayo kau yakin kan? Jadi intinya begini, tugas kalian di dunia ini, hidup kalian, kita di dunia ini tugasnya adalah berlomba-lomba untuk beramal dalam kebaikan. Nah, amalan kebaikan itu seperti apa? Mulai dari hubungan kita kepada Allah, ya. Ya, Bu. Contohnya, melakukan ibadah yang menjadi kewajiban kita semua. Mulai dari sholat, puasa, itu harus dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya yang kewajiban dalam kehidupan, misalnya untuk menutup aurat, ya, untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya misalnya kewajiban menghindarkan diri dari perbuatan zina. Itu adalah perbuatan amalan yang harus kita lakukan
agar kita bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita di selanjutnya. Oke. Halo Mbak Legus. Sebelum kita nih ya, isi kandungan Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak dengan kebenaran, yaitu kemudian kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Ibu lagi menjelaskan kok nyanyi-nyanyi. Dengerin. Jadi anak-anak, Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab yang lain. Kitab yang menggambarkan, kitab yang memberikan kabar bahwa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada nabinya. Tuh, kemudian Allah turunkan Al-Quran sebagai penyempurna dan pengakuan secara pengakuan dengan benar bahwa Al-Quran itu bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu ada. Namun keberadaan mereka itu tidak lengkap dan dilengkapi oleh Al-Quran. Oke. Dan tugas kita sebagai umat muslim adalah melestarikannya. Dengan bagaimana? Satu, dengan kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan kita mengetahui isi kandungannya, memahami isi kandungannya, kemudian kita melakukan amalan-amalan baik sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Oke, yang ketiga adalah kitab suci juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Jadi semua yang ada di dalam kitab-kitab Allah yang lama itu ada semua isinya di dalam Al-Quran. Walaupun ketiga kitab tersebut hilang keberadaannya, tetapi isinya itu semua ada di dalam Al-Quran. Oke? Yang keempat, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Makanya sebetulnya apapun agamanya gitu ya, Islam itu bukan, maksudnya agama-agama sebelum Islam itu ajaran-ajarannya itu sama seperti ada yang di dalam Islam. Bahkan agama Islam dengan kitab Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Kemudian yang kelima, tiap umat memiliki aturan yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah juga mengkaruniakan jelas tentang mengkaruniakan jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam menjalani aturan beragama. Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat pada Nabi terdahulu serta memberikan syariat sebelumnya seandainya Allah menghendaki niscaya umat Nabi Daud pun Nabi Muhammad akan dijadikan satu umat saja, tapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya ternyata keberadaan keempat agama di zaman sekarang itu sudah ada aturannya oleh Allah. Nah, tugas kita adalah berlomba-lomba dengan mereka untuk beramal kebaikan. Ya, berlomba-lomba dengan mereka untuk berakhlak karimah, berperilaku baik sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Nah, beramal kebaikan pun harus mulai dari niat, dari dalam hati. Kemudian nih harus selaras antara hati kita, niat kita
pola pikir kita dengan apa yang kita lakukan itu harus sama, karena Allah itu Maha tahu apapun yang kita lakukan dengan kemudian dilakukan dengan apapun, Allah tahu gitu loh. Perbuatan kita ini baik, tapi niat kita jahat, Allah tahu, dan itu akan Allah mintai pertanggungjawaban kepada kita nanti di alam mahsyar. Oke? Untuk agar kita selalu di dalam berkompetisi dalam kebaikan, ada 6 cara. Lakukan 6M ini. Yang pertama adalah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, mengawali segala kita dengan membaca basmalah, kemudian melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsistensi. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, maka kita tuh akan merasa kurang gitu. Dan ketika kita melakukan keburukan, hati kita tuh akan merasa tidak nyaman gitu loh. Makanya biasakan, latihlah diri kita, paksakan diri kita, walaupun memang kadang ada ujian ya, kadang kita malas atau kesal atau ya begitulah ya, tapi itu termasuk godaan setan, maka harus kita lawan. Kita ingat, kita harus bisa menjaga konsistensi. Kalau di dalam Islam itu harus bisa menjaga keistiqomahan, ya. Jadi harus teratur. Kemudian mempelajari ilmu terkait, kemudian membiasakan bekerja sama. Maksudnya bekerja sama ini dalam bergotong royong ya. Kalau kita punya kesulitan, maka teman bisa berinisiatif untuk membantu gitu ya. Tapi bukan dalam hal ulangan loh ya, awas. Bekerja sama di sini bukan maksud contek-mencontek ya, beda lagi. Kalau bekerja sama dalam ulangan itu namanya perbuatan. Iya, mencontek itu bukan bekerja sama yang baik, tapi itu bekerja sama seperti pencuri. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi. Mengamati orang lain, lihat amalan ketika orang lain berbuat baik, ikutilah, tirulah. Kemudian memodifikasi dengan cara kita melakukan hal yang lebih baik dari yang orang lain lakukan gitu ya. Jadi terapkan di dalam diri kita berusaha untuk berbuat baik, kemudian besoknya lebih baik, kemudian besoknya lebih baik lagi, dan seterusnya ya. Dengan begitu kita akan memperoleh manfaat yang akan kita rasakan adalah yang pertama adalah memperoleh ridho Allah, ridho dan pahala dari Allah itu secara otomatis. Kemudian mempercepat penyelesaian pekerjaan. Makanya kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan kayak misalnya ibu kasih tugas kelompok, terus kalau yang melakukannya itu sendiri, maka tugas itu akan selesainya lama. Tapi jika dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan segera selesai. Contoh kecil, misalnya pekerjaan di rumah. Kamu cuek, ibu kamu nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika gitu sendirian. Kamu bangun tidur, ini kenapa orang beli? Kita lapar. Atau begitu aja. Harusnya agar semua pekerjaan rumah itu bisa selesai dengan cepat, kamu membantu anggota keluarga di rumah. Misalnya ada ibu, ada kakak, ada adik, dibagi tugas.
Jadi yang tadinya pekerjaan itu dilakukan dalam waktu 1 jam bisa terselesaikan dalam waktu 30 menit. Ya? Ya. Oke. Ini tolong dibuka. Kok ininya dibuka tutup terus. Videonya tolong diaktifkan ya. Nih. Maulinda, Charlie, Chelis, oke? Dalam materi kompetisi dalam kebaikan, silakan ibu mau kalian melakukan. Amati gambar berikut ini, kemudian tulislah pesan moral untuk setiap gambar. Kaitkan pesan moral tersebut dengan tema meraih kesuksesan dengan kompetisi dan dalam kebaikan dan atas kerja, oke? Silakan kalian perhatikan gambar berikut. Jadi ada 4 kalimat yang harus kalian tulis. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang, silakan. Nih, yang pertama ada yang dapat medali. Yang kedua tuh, ini ada yang lagi kerja sama tuh. Ada yang lagi kerja. Ini yang ketiga ada gambar sedang bekerja sama tuh. Yang keempat ada yang berbondong-bondong ke masjid. Silakan. Ayo silakan. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya apa? Kok masih nanya? Lihat di layar. Tolong videonya dibuka. Ini kameranya dibuka. Ibu nggak mau. Tidak gambar berikut ini. Tolong dibuka kameranya. Kita gambar. Kaitan pesan moral untuk tangan. Gambarnya ini. Silakan. Nih. Ditulis, Bu. Iya, nanti tulisannya difoto kemudian masukkan ke Classroom, nanti kodenya Ibu kasih. Udah? Screenshot boleh kan, Bu? Nanti lihat di screenshot. Nggak ada Bu fotonya, Bu. Hah? Fotonya nggak ada. Ini geser-geser ke kiri. Ada Ada, Bu. Kamu mungkin nggak. Coba digeser ke kiri. Geser fotonya, Bu. Kamu guys, mana aja? Soalnya ini. Fotonya kegeser. Ini soalnya. Udah dilihat? Ini gambarnya. Ya? Hola, ajan pesantren. Ajan pesantren. Soalnya ini. Menjaga kebersihan dengan bergotong royong. Tuh, amatilah gambar berikut ini, kemudian tulislah. Nih, ini gambarnya, silakan. Udah? Tulis.
Udah belum? Waktu belajar kita sampai jam 9. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Udah? Tolong kameranya dibuka, selesai pembelajaran kita dokumentasikan dulu ya. Tolong semua kamera dibuka. Ini kameranya yang belum dibuka, tolong kerjasamanya. Tolong dibuka semua. Untuk absen, Ibu. Tolong dibuka. Jangan lupa soalnya tadi dikerjakan ya. Bu. Ayo, yang lain. Tolong kerjasamanya, kameranya dibuka. Ayo, kalian punya telinga kan? Tolong dibuka, yang belum dibuka tolong dibuka. Udah selesai semua? Belum, Bu. Sedikit kok, cuma 4. Masukan, Bu. Itu ke kelas, Bu. Alhamdulillah ini yang ikut pembelajaran ada 61. Yang enggak? Aisyah, Bu. Ada yang bergabung nggak? Satu akun berapa orang gitu? Siapa aja? Ada yang mengikuti Zoom secara kelompok nggak? Anak-anak? Benar, Ibu? Ya. Tes. Bu, sepi, Bu. Di mute. Cek. Masuk dulu. Siap.
Apa? Gak tadi perasaan udah aku buka. Berarti dari tadi ngomong nggak? Ya. Gak denger Bu dari tadi. Ya, kasihan banget. Iya lupa maaf. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri saja. Jangan lupa tugas yang tadi tolong difoto, kemudian dikirim nanti di classroom ya. Nanti kodenya dikirim. Oke. Ya Bu, siap. Terus belajar. Semangat belajar sampai siang konsisten, ikuti Zoom pelajaran hari ini dan seterusnya. Kemudian kerjakan tugas-tugasnya, jaga kesehatan, jangan begadang, main, apalagi katakan hal yang ya kira-kira nggak penting, nggak usah keluar rumah ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi